Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya bakalan membahas tentang integral trigonometri. Dan nanti terdapat lagi konsep-konsepnya dan bentuk-bentuknya yang bakalan saya bahas. Namun sebelumnya teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, teman-teman, karena itu bisa membantu saya. Nah, yang pertama tentang integral trigonometri. Membahas tentang satu konsep turunan trigonometri, dua konsep integral trigonometri pangkat genap, yang ketiga konsep integral trigonometri pangkat ganjil, dan keempat konsep integral trigonometri perkalian. Oke? Nah, langsung saja kita lihat video pembahasannya. Oke? Yaitu satu konsep turunan trigonometri. Nah, konsep turunan trigonometri ini terdapat 3 bentuk turunan trigonometri yang bakalan kita bahas secara terpisah. Namun sebelumnya saya minta maaf karena ada beberapa suara musik-musik yang mengganggu ya kan, yang mengurangi konsentrasi. Nah, kita langsung saja ke bentuk pertama, yaitu bentuk fx sama dengan u dikali v. Rumus umumnya yaitu U aksen P ditambah U P aksen. Nah, kita masuki ke contoh soal. Nah, contoh soalnya yang pertama. Nah, ini contoh soal pertama, fx sama dengan 4x kuadrat dikali cos x. Nah, ini kita lakukan pemisalan dulu ya. Misalkan U-nya sama dengan 4x kuadrat. U aksennya itu 8x karena turunan dari 4x kuadrat. P-nya itu cos x dan V aksennya min sin kuadrat. Kita lanjut masukkan rumus umumnya itu yang tadi U aksen P ditambah U V aksen. Nah, U aksennya itu kan 8x. V-nya itu cos ditambah dengan 4x kuadrat itu U, dan V aksen itu min sin. Nah, jadi tinggal kita masukin aja tuh kan. Kenapa ada min? Karena kan itu min sin x. Nah, itu sama positif bakalan jadi min. Nah, itu hasil akhirnya itu x dalam kurung 8 cos dikurang 4x kuadrat sin x. X dari 8 itu bisa kita keluarin, jadi 8-nya kita masukin ke dalam kurung. Nah, itu soal turunan bentuk yang kedua, fx sama dengan u per p. Rumus umum yang kedua itu fx sama dengan u per p. Kita lanjut ke contoh soalnya, yaitu fx sama dengan cos x per sin x. Nah, kita lakukan pemisalan dulu. U-nya itu cos x, U aksennya min sin x, P-nya yaitu sin x, dan P aksennya itu cos x. Tahu kan dapatnya dari mana? Nah, terus kita lanjut. Kita masukkan bentuk umumnya, yaitu U aksen P dikurang U V aksen per P kuadrat. Nah, jadi kita masukkan aja itu, tinggal masukkan U-nya kan tadi itu U aksennya kan min sin, P-nya itu sin x. Nah, dikurang U-nya cos x dan V aksennya itu cos per P kuadrat yaitu sin x kuadrat. Nah, jadi itu kita lanjut bentuk yang ketiga, yaitu fx sama dengan gx plus minus hx. Rumus umumnya gx plus minus hx. Masuk contoh soal, fx sama dengan 2 cot x ditambah 4 cos x. Jadi kita tinggal cari turunan dari 2 cot x, yaitu
2 min cosec kuadrat X. Nah, sedangkan turunan dari 4 cos X yaitu 4 min sin X. Jadi tinggal kita hasil akhirnya tinggal kita ubah aja. Itu kan hasil akhirnya 2 min cosec kuadrat X dikurang 4 sin X, karena plus minus itu jadi min ya. Oke, itulah konsep. Baiklah, kita lanjut. Yang kedua yaitu konsep integral trigonometri pangkat genap. Namun sebelumnya di sini saya akan membahas sedikit tentang integral substitusi. Oke, baiklah, kita masuk ke contoh soalnya. Integral 2x sin 3 X kuadrat dx. Nah, ini kita lakukan dulu pemisalan ya. Kita misalkan U-nya yaitu 3x kuadrat, sedangkan DU-nya yaitu 6x dx, yaitu turunan dari 3x kuadrat. Sehingga yang kita dapat dx-nya sama dengan DU per 6x. Nah, jadi kita masukkan integral 2x sin U DU per 6x. Jadi 2x sama 6x-nya itu bisa kita coret. Sehingga hasilnya menjadi lebih sederhana, menjadi integral 1/3 sin U DU. Nah, jadi kita keluarkan dari integral, sehingga hasilnya min 1/3 cos U ditambah C. Cos itu ialah turunan dari sin. Hasil akhirnya yaitu min 1/3 cos 3x. Kita masuki contoh yang kedua, yaitu integral cos 2x sin pangkat 3 2x dx. Nah, itu ada catatan. Jadi cos 2x-nya itu tinggal kita ganti dengan 1/2 ditambah 1/4 sin pangkat 4 2x ditambah C. Jadi hasil akhirnya itu 1/8 sin pangkat 4 2x ditambah C. Oke, tinggal pahami ketetapannya aja. Lalu kita akan lanjut ke integral substitusi trigonometri pangkat genap. Contoh soalnya itu integral sin kuadrat X dx. Nah, ini juga memiliki rumus ketetapan tersendiri. Jika sinnya kuadrat X, maka diganti dengan setengah dikurang setengah cos 2x. Namun jika cos kuadrat X, dia akan diganti menjadi setengah ditambah setengah cos 2x. Nah, di sini cuman beda di tanda min sama plusnya aja. Jadi kita masukkan setengah integral setengah dikurang setengah cos 2x dx. Nah, itu kalau misalnya dia cos kuadrat X, jadi kita ubahnya jadi setengah ditambah setengah cos 2x ya. Nah, lalu setelah itu kita keluarkan dari tanda integralnya, sehingga menjadi setengah X. Karena kalau setengah kita keluarkan dari X, itu akan bertambah huruf X-nya. Nah, lalu jadi hasil akhirnya yaitu setengah dikurang 1/4 cos 2x ditambah C. Dapat 1/4 itu karena dikalikan setengah dikali setengah ya. Oke, pahami. Nah, jadi kita ganti dengan cos kuadrat gitu, sehingga menjadi integral setengah ditambah setengah cos 8x kuadrat dx. Nah, jadi ini kita bakalan jadiin perkalian A dikurang B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang 2AB ditambah B pangkat 2. Nah, jadi setengah yang A itu bakalan kita kali dengan setengah cos 8x sebagai B. Nah, jadi hasilnya itu menjadi 1/4 ditambah 2 dikali setengah cos 8x ditambah 1/4 cos kuadrat 8x dx. Nah, jadi 2 sama setengah itu bisa kita coret, sehingga menjadi integral 1/4 ditambah 1/8 cos 8x ditambah 1/4
integral 1/2 ditambah 1/2 cos 16x dx. Nah, jadi 1/4 sama 1/2 itu kita kalikan ya, sama-sama kita kalikan, sehingga menjadi integral 1/4 ditambah 1/2 cos 8x ditambah 1/8 ditambah 1/8 cos 16 dx. Nah, jadi 1/4 yang di depan kita kalikan sama 1/8 yang di belakang, sehingga menjadi integral 3/8 ditambah 1/2 cos 8x ditambah 1/8 cos 16x dx. Lalu kita keluarkan dari tanda integralnya sehingga menjadi 3/8x, karena turunan dari 3/8, makanya hasilnya 3/8x. Nah, itu ada dikurang 1/8 sin 4x, itu hasil dari 1/2 dikali 1/4 cos 8x, sehingga menjadi 1/8 sin 4x. Dapat sin itu turunan dari cos. Nah, ditambah 1/64 itu ialah hasil dari 1/8 dikali 1/8 cos 16x. Nah, itu juga berubah. Baiklah, kita lanjut konsep substitusi trigonometri pangkat ganjil. Contoh soalnya, integral cos pangkat 3 2x dx. Nah, di sini dia juga memiliki ketetapan. Karena itu cos, jadi kita ambil yang cos kuadrat x sama dengan 1 dikurang sin kuadrat x. Nah, jadi kita gunakan yang pertamanya cosnya pangkat 2 dan yang satunya kita pisah. Jadi itu kita kalikan sehingga dapatlah hasilnya integral cos kuadrat 2x dikurang sin kuadrat 2x dikali cos kuadrat 2x dx. Lalu kita keluarkan dari integral sehingga hasilnya setengah sin kuadrat 2x dikurang setengah dikali 1/3 sin pangkat 3 2x ditambah c. Hasil akhirnya yaitu setengah sin pangkat 2 2x dikurang 1/6 sin pangkat 3. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu integral sin pangkat 5 2x dx. Nah, ini ketetapannya yang kita gunakan sin kuadrat x sama dengan 1 per cos kuadrat x. Nah, jadi itu integral 1 dikurang cos kuadrat 2x dikuadratkan lagi dikali sin 2x dx. Lalu setelah dikalikan kita susun lagi sehingga menjadi integral sin 2x dikurang 2 cos kuadrat 2x sin 2x ditambah cos pangkat 4 2x sin 2x dx. Nah, lalu kita keluarkan dari integral sehingga menjadi setengah sin 2x dikurang 2 dalam kurung setengah. Nah, 2 sama setengahnya bisa kita coret sehingga tinggal setengah sin 2x dikurang 1/3 cos pangkat 3 2x ditambah 1/10 sin pangkat 5 2x ditambah c. Nah, itulah hasil akhirnya, tinggal di penjumlahannya aja lagi. Oke. Lalu kita lanjut ke konsep ketiga, yaitu integral trigonometri perkalian. Nah, contoh soalnya ini yaitu integral 2 sin 4x ditambah cos 2x dx. Nah, ini juga memiliki rumus ketetapan. Jadi kita tinggal cari ya yang 2 sin ditambah cos. Nah, itu ada yang poin pertama. Jadi kita gunakan sin A ditambah B ditambah sin A dikurang B. Nah, jadi kita tinggal jumlahkan aja. A-nya itu 4x, B-nya itu 2x. Nah, yang pertama kan A ditambah B. Hasilnya 6x, dan yang kedua 4x dikurang 2x, hasilnya 2x. Nah, jadi kita keluarkan dari integral sehingga hasilnya 1/6 cos 6x ditambah 1/2 cos 2x ditambah c. Gampang kan, teman-teman? Baiklah. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, ini contoh soal yang kedua, integral cos 6x sin 3x dx.
Nah, ini kita gunakan yang setengahnya bisa kita keluarin. Jadi tinggal sin 9x dikurang sin 3x dx. Jadi setengah setelah kita keluarkan dari integral, hasilnya menjadi min 1/9 cos 9x ditambah 1/3 cos 3x ditambah c. Jadi hasil akhirnya itu 1/8 cos 9x ditambah 1/6 cos 3x ditambah c. Tahu kan 1/18 itu dapatnya dari 1/2 dikali 1/9. Nah, kita tinggal lihat ketetapannya aja teman-teman. أي الهادي